Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily, dan kali ini kita dapat berita yang lumayan oke ya. Di sini baru beberapa jam yang lalu beritanya. Jadi mulai besok Senin ya, tanggal 12 itu Kimia Farma jual vaksin COVID-19 gotong royong. Berapa sih harganya? Coba kita lihat di sini Mas Bro. Jadi ini ya, vaksin COVID-19 mulai bisa diakses masyarakat secara individu mulai Senin tanggal 12 bulan 7. Untuk tahap awal, vaksinasi bisa dibeli di sejumlah gerai Kimia Farma dengan harga 321 per dosis. Dan tarif maksimal pelayanan adalah 117.000. Oke, ini berarti KF ya Mas Bro. Catat baik-baik, KF. Ini adalah sentimen positif untuk emiten KF. Oke, ini bla 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 Mas Bro baca sendiri ya. Di sini sebenarnya ini ya, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan program vaksinasi gotong royong untuk individu ini dibuka untuk memperluas cakupan vaksinasi. Sasaran utamanya adalah WNA, warga negara asing, tapi bisa dibilang warga negara Indonesia juga bisa beli kok. Jadi tujuannya ini untuk ke warga asing ya, warga negara asing sih, tapi warga negara Indonesia juga bisa beli bagi pengen yang dapat vaksin atau dia pengen vaksinasi secara mandiri. Kalau lewat pemerintah yang gratis kan nggak lama ya, lama. Jadi kemungkinan ini bisa jadi sentimen positif yang luar biasa buat KF di minggu ini. Nah, minggu tanggal 12 sampai Jumat nanti ini bisa jadi sentimen positif Mas Bro. Coba kita lihat chartnya untuk Kimia Farma ini ya. Ini adalah KF kemarin itu turun ya. Jadi kemarin turun di hari Jumat kemarin tanggal 9 Juli. Itu terjadi penurunan tapi volumenya udah mengecil Mas Bro. Kalau Mas Bro lihat dari sini ya, ini kan kenaikannya volumenya lumayan, habis itu turun terus ya. Ini naik dikit ya, tapi sebenarnya ini downtrend ya. Mulai tanggal 2 Juli itu downtrend dari awal bulan itu si Kimia Farma. Dan kalau dilihat dari volume, Mas Bro, volume downtrendnya itu semakin menurun ya, semakin menurun. Dan saya bisa dibilang saya yakin dalam minggu ini Kimia Farma bakal naik Mas Bro. Ya nggak mungkin, mungkin bukan Senin, bisa Selasa atau Rabu atau Kamis seperti itu. Coba kita lihat aja Kimia Farma ini di chartnya yang chart menit aja, 5 menit ya, 5 menit. Oke ya, 5 menit. Nah, di menit terakhir Mas Bro ini membentuk semacam kayak hanging man ya, hanging man ya, di sini ya di 14.45. Terus dia langsung naik lagi di sini di 15. Jadi closingnya di 3.150. Kalau Mas Bro lihat di sini, memang ini downtrend ya. Dari apa namanya awal ya, sebentar lihat dulu. Tanggal 9 tuh di sini. Terus di pas di jam 9.30 sempat naik, habis itu turun terus dari jam 9.35 turun terus ya. Turun banget ya. Turun terus di pas mau akhir dia bikin hanging man terus naik Mas Bro. Ya kemungkinan nih karena sentimen positifnya mungkin akan naik Mas Bro. Ya karena volumenya kecil ya. Jadi kalau Mas Bro lihat di di menit-menit terakhir sebelum closing atau 30 menit terakhir itu candlenya hijau. Ya ini ya, volume candlenya hijau ya di terakhir sini. Coba kita lihat lagi untuk broker sumerinya aja biar kita yakin gitu. Kita coba lihat di sini untuk Kimia Farma. Jadi untuk chartnya kemungkinan naik ya untuk hari Senin ya, chartnya masih kemungkinan juga sih Mas Bro ini. Tapi kalau misalnya teman-teman itu baca sentimen positif bahwa Kimia Farma adalah yang pertama jual vaksin COVID, otomatis ini ya sentimen positif yang luar biasa untuk Kimia Farma, dan kita harapkan menaik ya Mas Bro. Bagi Mas Bro yang masih punya dan nyangkut, kemungkinan mungkin efek downs ya biar cepat kejemput gitu. Oke, kita lihat ke sininya Mas Bro. Broksumnya kita lihat dari tanggal 2 ya. Awal penurunannya tanggal 2 sampai tanggal 9 tentunya. Oke, kita lihat di sini. Oke, jadi yang jualan tuh YP ya. YP jualan AVG 3276. Di sini yang masih punya adalah SQ
SQ masih punya sekitar 30.000 lot dengan AVG 3.262. Di sini closingnya di 3.150 Mas Bro. Jadi kalau misal Mas Bro dapat harga 3.150, Mas Bro punya AVG lebih kecil daripada SQ ya. Dengan jumlah 30.000 lot ya, mungkin sekitar 10 miliar kali ya, sekitar itu. Ngitungnya gimana kali. Terus CC nggak ada, nyopet. PD ini PD juga nggak ada. Jadi yang punya itu adalah SQ ini. Jadi SQ masih simpen barang Mas Bro. Masih simpen barang. Terus untuk YP juga masih simpen sedikit ya. Lumayan banyak juga sih YP. Masih sekitar berapa ini? 12.000 dengan AVG 3289. Ya, jadi YP masih simpen dengan AVG 3289 dan SQ masih simpen 3264. Jadi bagi Mas Bro yang dapat misalnya besok hari Senin tuh dapat barang di harga 3.150, Mas Bro itu udah punya AVG lebih rendah daripada teman-teman yang nyimpen dalam jumlah banyak di YP dan SQ. Artinya apa? Ya, dengan ada orang yang nyimpen dalam jumlah lumayan besar 30-an ribu lot di AVG yang lebih tinggi. Terus ada sentimen positif juga bahwa Kimia Farma mau jual vaksinasi COVID. Ya, saya tambah yakin nih kalau besok hari Senin, kalau nggak Selasa atau nggak Rebo, si Kimia Farma ini bakal naik Mas Bro. Oke, tak lihatin fundamental sebentar ya. Kimia Farma itu sekarang posisinya gimana? Untuk posisinya sih sebenarnya Kimia Farma itu murah ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini termasuk murah ya. Di sini kalau Mas Bro lihat PBV-nya 2,46 ya. Biasanya Kimia Farma tuh dijual di atas 4 ya, 3, 4 atau 7. Jadi misalnya kalau Mas Bro itu nyangkut itu masih nyaman gitu. Karena dengan AVG dengan harga ini, harga 3.150, Kimia Farma itu termasuk under value dibanding dengan tahun-tahun yang lalu kan, seperti itu Mas Bro. Kalau dilihat dari pernya memang gede banget ya. Memang net profitnya turun mesti. Kita lihat net profitnya tuh, net profitnya lagi turun ya untuk Kimia Farma 17B doang gitu. Untuk hutangnya masih aman ya, DER-nya 50%, jadi masih oke. Jadi nggak ada namanya masalah hutang di Kimia Farma. Jadi istilahnya ya masih sedikit under value. Tapi kalau misalnya Kimia Farma ini gara-gara jual vaksin terus di kuartal kedua atau kuartal ketiga itu dia bisa naik, revenue atau net profitnya bisa naik, nanti pernya semakin turun, otomatis harga sahamnya naik karena PBV-nya mungkin akan jadi 3 kali lagi. Seperti itu Mas Bro. Jadi masih disimpan buat nyopet, ada sentimen positif ya, biasanya buat swing trading ya, swing scalping atau swing trading, ada sentimen positif bahwa si KF ini ada jual vaksin COVID-19 pertama di Indonesia. Terus yang kedua, kalau Mas mau simpen dalam jangka panjang, itu harganya masih termasuk under value dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi masih oke banget ya. Mau jangka pendek kayak, mau jangka menengah kayak, mau jangka panjang, Kimia Farma masuk semua. Dan sekarang lagi trennya COVID ya. COVID lagi tren gitu. Jadi masih COVID itu masih banyak di Indonesia dan kasusnya juga masih ada, bahkan meningkat ya. Saya nggak ngikutin sih. Tentu aja emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan kesehatan atau farmasi pasti masih manggung ya. Tapi kalau nanti udah corona udah mulai hilang, nah itu pasti mereka pada turun Mas Bro. Hati-hati ya. Mereka pada turun dan diganti oleh konstruksi atau properti. Biasanya seperti itu. Lihat aja ya. Oke, kita lihat di sini dan kalau kita lihat untuk chart daily, kalau Mas Bro yang mau nyimpen dalam jangka panjang ya, kita lihat untuk chart daily ini. Nah, ya, kalau lihat, nah, ini all time high kayaknya ya. ATH-nya kalau Mas Bro lihat di sini, dia itu awal Januari itu nyentuh harga di sini Mas Bro, 7.000 loh, dan terus habis itu turun banget ARB ya, terlalu tinggi kalau di sini nih. Bagi Mas penyangkut di sini mah ngeri banget nih, susah kalau nyampe ke sini ya. Jadi kalau menurut saya, kalau Mas Bro itu mau istilahnya swing trading itu apa namanya, kita gambar untuk resisten terkuat ya. Resisten terkuat adalah di sini nih Mas Bro. Ya ini udah break di sini nggak bisa ya. Kita lihat, kita gambar resisten terkuatnya. Kalau menurut saya di sini targetnya. Nah Mas Bro. Oke. Nah. Bagi Mas Bro yang pengen scalping ya tentu aja kalau naik dikit 2-3% Mas Bro bisa take profit. Tapi kalau mau buat istilahnya
swing trading jangka menengah itu Kimia Farma itu bisa sampai ke harga 4.000 loh Mas Bro. Jadi tunggu aja ya. Tunggu aja. Terus untuk resistennya di mana? Kalau resistennya saya apa namanya kemarin udah cek itu di sini nih Mas Bro. Yang saya percaya ini di sini nih Mas Bro. Nah, ini jadi resisten sekarang jadi support ya. Nah, kalau misalnya si Kimia Farma itu di bawah 3.000 ya, mendingan cut loss ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau masih turun sih santai-santai gitu ya. Nanti kalau di sini mantul gitu bisa sampai 4.000 Mas Bro. Tapi kalau ini tembus ya bisa sampai ke bawah sini nih, bisa ke 2.500. Jadi istilahnya kalau misalnya Mas Bro itu pengen swing trading atau swing trading ya di sini ya, swing trading. Kalau si KF itu masih berada di atas 3.000, kayaknya masih oke lah kalau Mas Bro mau hold dalam jangka menengah gitu. Tapi kalau udah tembus di bawah 3.000 ya, ya sebaiknya Mas Bro relain dulu karena dia bisa balik ke sekitar harga 2.500. Tapi kalau ini bisa mantul naik, itu potensinya bisa ke 4.000 Mas Bro. Wow, gila ya. Oke, semoga bermanfaat aja tentang review kita di Kimia Farma, karena emang kita dapat berita dengan sentimen yang oke banget ya, oke banget. Dan saya yakin minggu ini Kimia Farma akan naik Mas Bro. Kita coba lihat aja nanti apakah perkiraan atau screening saya ini bener gitu. Kita lihat aja nanti minggu depan ya. Tapi ini bukan ajakan untuk beli atau bukan ajakan untuk jual juga Mas Bro. Kita cuman istilahnya review aja, analisa gitu. Jadi bisa salah juga, bisa bener juga. Jadi masih 50-50 sebenarnya. Jadi kalau misalnya Mas Bro mau masuk di Kimia Farma, mending analisa dulu. Ya, analisa dulu, analisa lagi mendalam, baru Mas Bro itu masuk di Kimia Farma ini untuk hari Senin. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video